Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama Imes Sastra dengan NIM 2314040047. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem koordinat kartesius dan bagaimana cara menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memvisualisasikan titik, garis, dan bangun datar pada bidang koordinat. Sebelumnya, GeoGebra adalah aplikasi matematika interaktif yang sangat membantu dalam pembelajaran karena dapat menampilkan objek-objek matematika secara cepat, akurat, dan efisien. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang koordinat, yaitu sistem koordinat kartesius. Dimana sistem koordinat kartesius terdiri dari dua garis yang saling tegak lurus, yaitu sumbu X yang disebut dengan horizontal, sedangkan sumbu Y disebut dengan vertikal. Setiap titik pada bidang koordinat ditentukan oleh dua bilangan, yaitu absis atau X dan ordinat atau Y. Misalnya kita buat titik A 2,3, berarti titik tersebut berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan 3 satuan dari sumbu X. Pada kali ini kita akan membuat koordinat dengan menggunakan GeoGebra. Pertama kita membuka web GeoGebra atau aplikasinya. Selanjutnya kita membuat titik. Membuat titik ini ada dua cara. Yang pertama bisa langsung kita klik. Contohnya kita klik di kuadran pertama. Maaf, kita pencet ini dulu. Enggak, ini. Buat titik, titik baru. Kita tekan. Terbentuklah titik 3,4 di kuadran pertama. Jika kita ingin menampilkan nilai, maka tekan ini, nama dan nilai. Selanjutnya kita buat contoh titik di kuadran kedua. Maka keluar titik B dengan nilai min 4,3. Selanjutnya di kuadran ketiga, maka keluarlah titik C yang bernilai min 5,3. Selanjutnya kita buat contoh titik di kuadran keempat. Contohnya kita buat di sini titik D dengan nilai 2,2. Ini cara pertama, di mana kita langsung meletakkan titik-titiknya. Dan ada cara yang kedua, yaitu kita buat secara manual. Contohnya kita buat titik 3,2. Lalu enter. Maka terbentuklah titik A di kuadran pertama dengan nilai 3,2. Selanjutnya kita buat min 3,5. Tekan enter. Maka terbuatlah titik B dengan nilai min 3,5 di kuadran kedua. Selanjutnya kita buat contohnya titik min 3,4. Enter. Maka titik C berada di kuadran ketiga dengan nilai min 3,4. Selanjutnya kita buat 4 titik. Kita buat min titik 2,3. Tekan enter. Maka terbuatlah titik D dengan nilai 2,3 pada kuadran keempat. Selanjutnya kita membuat garis. Yang pertama kita membuat garis putus-putus. Kita tekan ini, kita pilih ruas garis di antara dua titik. Lalu ini kita cari yang putus-putus. Ini ada 5 bagian, ada yang tidak putus-putus, ada yang putus seperti ini, ada ini. Kita pilih yang ketiga. Tarik,
Selanjutnya kita ingin merubah warna, kita pilih lagi. Misalnya kita menggunakan warna ungu. Dan selanjutnya kita tekan lagi, kita akan merubah warna dengan warna merah. Selanjutnya kita tekan lagi. Misalnya kita memakai warna pink. Tekan titik, tarik. Tarik lagi. Maka terbentuklah garis putus-putus seperti ini. Ini misalkan kita membuat contoh soal menggunakan titik-titik koordinat, bisa kita hilangkan. Maka tinggal seperti ini, tapi bagusnya pakai kotak-kotak karena ini titik. Terus juga pakai gini. Selanjutnya kita membuat garis, tapi tidak garis putus-putus. Kita urungkan terlebih dahulu. Kita membuat garis di sini, kita pilih lagi ini, buat luas garis antara dua titik. Tapi sekarang kita buat tidak garis putus-putus. Tekan, maaf, tarik, tekan, tarik, tekan, tarik lagi. Tekan, tarik lagi. Ini satu warna, kalau merubah warna kita tekan lagi, terus warna hitam. Terubah warna merah, tekan, tarik. Ini enggak merah ini. Merah, tekan, tarik, tekan lagi, tarik lagi. Seperti inilah bentuknya jika kita membuat garisnya tidak garis putus-putus. Selanjutnya kita membuat gambar bangun datar. Urungkan. Sekarang kita membuat gambar bangun datar seperti segitiga atau persegi dengan memilih tool poligon. Kita buat beberapa titik. Kita buat segitiga. Terbentuklah seperti ini. Ini ada nilainya langsung. Dan kita juga bisa membuat persegi panjang menggunakan poligon. Kita buat titik, tarik,
Terbentuklah persegi panjang beserta nilainya. Misalkan kita cuma menampilkan namanya tanpa nilai. Tekan ini dulu, lalu klik titiknya, tekan ini nama saja atau nilai saja atau tulisan sama dengan nama. Jadi kita sekarang ambil nama saja, karena kalau kita membuat soal yang ditampilkan cuma nama saja. Seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan fitur dinamik koordinat, di mana dalam GeoGebra fitur dinamik koordinat yang memungkinkan kita membuat titik yang posisinya bergantung pada titik lain. Misalnya kita ingin membuat titik B yang selalu berada di atas titik A dengan jarak tertentu pada sumbu Y. Kita bisa menggunakan perintah dinamik koordinat. Kita contohkan. Kita urungkan terlebih dahulu. Udah. Lalu kita sekarang menggunakan fitur dinamik koordinat. Misalnya kita membuat titik A di koordinat 2,3. Kita buat A dengan titik 2,3. Enter. Maka terletak di koordinat A. Selanjutnya kita buat titik dinamis dengan dinamik koordinat. Misalnya kita ingin membuat titik B yang selalu 4 satuan ke kanan dan 1 satuan ke kiri dari titik A. Kita ketik di input bar ini, kita ketik B sama dengan dinamik. Kita ketik di dinamik koordinates kita ketik A, X A plus 4, Y A plus 1. Enter. Di mana titik A ini adalah acuan, X 4 X A tambah 4 itu absis B selalu 4 satuan ke kanan A. Dan Y A tambah 1 itu koordinat B selalu satuan di atas A, seperti ini. Selanjutnya kita geser titik A, maka terbukti bahwa titik B akan ikut ke titik A dengan jarak 4 satuan ke kanan dan satuan ke atas dari A, sesuai dengan yang kita input di bar. Menggunakan koordinat dinamis ini ada rumusnya. Kalau kita ini
untuk 2 dimensi. Kalau untuk 3 dimensi rumusnya itu dinamik buat titik acuannya, lalu koordinat, y koordinat, z koordinat, itu untuk 3 dimensi, sedangkan ini untuk 2 dimensi, dimana a ini adalah satuan a x, a tambah 4 itu absis b yang selalu 4 satuan di kanan a, dan y a tambah 1 koordinat b salah satuan di atas. Contohnya ini membuat titik menggunakan fitur dinamik koordinat. Jadi dinamik koordinat ini adalah fitur untuk membuat titik yang selalu mengikuti perubahan titik lain sesuai aturan tertentu, dan digunakan dengan mengetik perintah di input bar GeoGebra. Kita ketik di input ini. Selanjutnya, misalnya kita tadi sudah membuat titik, lalu kita ingin mengekspor, lalu klik baris 3, export image. Maka gambar yang kita buat sebelumnya bisa kita download dan kita simpan. Baik, demikianlah penjelasan tentang koordinat dan cara menggunakan GeoGebra untuk memvisualisasikan titik, garis, dan bangun datar pada bidang koordinat. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memahami materi koordinat kartesius. Sampai jumpa di video berikutnya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.